Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Dwi Maharani, mahasiswa Administrasi Perkantoran dengan NPM 25060610111 akan mempresentasikan hasil analisis kesalahan berbahasa yang ada dalam karya ilmiah yang berupa makalah dengan judul Penggunaan Teknologi Informasi dalam E-Business. Yang pertama, pendahuluan. Bahasa adalah alat utama untuk menyampaikan ide dan informasi. Dalam karya ilmiah, penggunaan bahasa yang jelas dan akurat sangat penting agar pesan tersampaikan dengan benar. Namun, masih banyak karya ilmiah yang mengandung kesalahan seperti ejaan, tata bahasa, pilihan kata, dan struktur kalimat yang tidak tepat. Penelitian ini menganalisis kesalahan berbahasa dalam makalah yang berjudul Penggunaan Teknologi Informasi dalam E-Business untuk mengetahui jenis kesalahan apa yang paling sering muncul serta dampaknya terhadap kualitas tulisan. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan nilai karya ilmiah dan memastikan informasi dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Yang kedua, landasan teori. Bahasa adalah sistem komunikasi berupa suara atau tulisan yang menyampaikan makna dalam konteks sosial dan budaya. Menurut Syamsuddin, bahasa bukan hanya alat untuk membentuk dan menyampaikan pikiran atau perasaan, tetapi juga cermin kepribadian dan identitas suatu bangsa. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai alat ekspresi diri, alat komunikasi, sarana adaptasi sosial, dan alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah kebahasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Supriyani, Ida Johan, dan Yusrawati, kesalahan ini bisa muncul pada bagian kata, kalimat, atau paragraf. Secara keseluruhan, kesalahan bahasa Indonesia adalah setiap bentuk penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Selanjutnya, pembahasan kesalahan-kesalahan berbahasa yang ada pada karya tulis ilmiah yang saya teliti, antara lain pertama, kesalahan ejaan. Di sini tertulis kata sosial menggunakan huruf C, seharusnya menggunakan huruf S. Jadi SOSIAL. Di sini juga ada kata yang kelebihan huruf. Di sini tertulis lingkungan, seharusnya huruf A setelah huruf U ini ditiadakan sehingga menjadi kata lingkungan. Di sini juga ada kata yang kekurangan huruf I. Di sini tertulis terkendal, seharusnya terkendali dengan huruf I di belakangnya setelah huruf L. Lalu ada kata per kata yang tidak memakai spasi. Di sini tertulis efisien diperlukan tanpa spasi. Seharusnya efisien spasi diperlukan. Terakhir, untuk kesalahan ejaan, di sini ada kata masing-masing tanpa tanda strip. Seharusnya masing strip masing, karena ini adalah pengulangan kata sehingga memerlukan tanda strip. Yang kedua adalah kesalahan penulisan huruf. Di sini tertulis pembangunan sistem informasi dengan huruf pertama. Kata sistem, yakni huruf S, itu menggunakan huruf besar, seharusnya menggunakan huruf kecil. Di sini juga ada memperpendek jarak perluasan pasar. Pada kata perluasan pasar, huruf pertamanya juga menggunakan huruf besar, seharusnya menggunakan huruf kecil. Lalu ada ketidakkonsistenan pada kata e-business. Pertama, tertulis dengan E besar dan B besar. Lalu kedua, tertulis di sini menggunakan huruf E kecil dan B kecil, lalu E kecil dan B besar. Seharusnya E kecil dengan B kecil, terkecuali jika di awal kalimat. Yang ketiga, kalimat tidak efektif. Di sini tertulis istilah e-commerce dan e-business mungkin kedengarannya sama, tapi secara teknis sebenarnya keduanya berbeda. Kalimat tersebut bisa dibuat lebih efektif menjadi istilah e-commerce
dan e-bisnis terdengar sama, tetapi secara teknis keduanya berbeda. Yang keempat adalah kesalahan paragraf. Di sini paragraf pertama terlalu panjang dan berisi banyak ide sekaligus. Sebaiknya pengertian umum e-bisnis, perbedaan e-bisnis dan e-commerce, dan contoh penerapan itu dipisah menjadi 3 paragraf. Lalu setelah daftar definisi, kalimat langsung melompat ke pembahasan fungsi tanpa transisi yang menghubungkan antar bagian. Yang terakhir yaitu penggunaan unsur serapan yang tidak tepat. Di sini tertulis kata sistem menggunakan huruf Y, SYSTEM sebaiknya menjadi sistem SISTEM. Mensupport seharusnya menjadi mendukung, service seharusnya menjadi layanan, dan customer menjadi pelanggan agar sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia dalam penulisan makalah tersebut. Kesimpulannya, analisis terhadap makalah penggunaan teknologi informasi dalam e-bisnis menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa ini secara signifikan mempengaruhi kejelasan informasi dalam makalah, di mana kesalahan ejaan dan penulisan huruf dapat mengganggu fokus pembaca dan menurunkan kredibilitas penulis. Kalimat yang tidak efektif dapat mempersulit pemahaman gagasan. Paragraf yang tidak terstruktur menyulitkan pembaca dalam mengikuti alur logika argumen, dan penggunaan unsur serapan yang tidak tepat dapat menimbulkan kebingungan, terutama bagi pembaca yang kurang familiar dengan istilah asing tersebut. Sekian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.